Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel ini. Saya Kak Tika. Apa kabar para seekers? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk bacaan horoskop zodiak ada di channel New Crystal Tarot Reader. Dan pada deskripsi video-video di channel itu ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram untuk nomor kontak saya bagi teman-teman yang ingin personal reading berbayar ya. Di Instagram pada bio juga ada nomor WhatsApp saya. Jika kamu ingin berbaik hati, silahkan follow Instagram Crystal Tarot Indonesia dan subscribe channel kedua saya, New Crystal Tarot Reader. Ini energi siapa saja, energi kapan saja, bisa menyinggung aspek kehidupan, keuangan, pekerjaan, ataupun karir. Dan ini bisa saja cocok untuk satu orang sepenuhnya atau bisa energinya general terbagi-bagi ya. Saya lihat di sini. Energi general, energi siapa saja. Well of Fortune. Kamu yang energinya saya bacakan ini masuk pada destiny. Babak baru kehidupan kamu. Masuk pada fase di mana kamu akan ngerasa banyak hal-hal baru yang kamu temui. Entah itu teman-teman baru, aktivitas yang baru, pengalaman-pengalaman baru. King of Wands, ini energi kamu. Energi maskulin yang sepertinya sangat strategi, memperhitungkan banget langkah-langkahnya. Dan kamu juga memotivasi. Kamu sering memotivasi diri kamu sendiri di sini ya. Kalaupun kamu bicara dengan diri kamu sendiri, itu cara kamu untuk memotivasi diri kamu. Terlihat aneh ya, tapi tidak. Itu adalah ciri-ciri orang yang memang menggunakan otak kirinya untuk mendukung kehidupannya. Dan di sini ada Nine of Wands. Ada yang kamu takutkan di sini ya. Kayaknya kamu belum siap untuk menghadapi fase baru atau babak baru ini. Kamu masih insecure di sini, cemas dengan kemampuan kamu, mampu nggak, bisa nggak di sini. Sehingga ini membuat kamu memblokir diri kamu. Gimana bisa kamu menjalaninya? Karena di sini banyak hal-hal yang baru ya. Kalau kamu di sini memblokir diri kamu atau menutup diri kamu, maka di sini kamu tidak akan mendapatkan informasi-informasi penting. Dan ada juga sebagian di sini kamu yang berada dalam fase kehidupan baru di mana seseorang menutup komunikasi dari kamu. Dia ngeblokir kamu, dia tidak mau ketemu sama kamu. Dia tidak mau bicara sama kamu, Dan di sini ada Five of Cups. Kesedihan, penyesalan, kesal yang luar biasa tidak bisa kamu katakan lagi. Karena sebenarnya ini kamu harus ungkapkan, harus bicarakan kepada orang ini. Tapi dia menutup diri, dia nggak mau komunikasi sama kamu. Dia menghindar, dia menghilang. Butuh banget kamu sama dia. Five of Pentacles. Butuhnya dari duniawi, jadi kamu butuh perhatian dari dia, butuh kasih sayang, butuh ya hal-hal yang terkait dengan duniawi dan material ya. Seperti ada eksploitasi juga ya hubungannya kamu dengan dia. Seperti ada barter di dalam hubungan kamu dengan dia ya. Kalau dia mau kasih perhatian sama kamu, kamu harus memberikan sesuatu. Nah, seperti itu. Three of Pentacles ya, butuh komunikasi. Kamu sangat ingin ngomong sama dia. Ada apa sebenarnya? Five of Cups, ingin minta maaf walaupun kamu di sini benar. The Magician, segala upaya sudah kamu coba di sini ya. Bahkan dengan cara spiritual, supranatural ada kemungkinan untuk sebagian ya. Strategi ya. Tapi kamu ngerasa dia semakin banyak tipu dayanya sama kamu. Kamu sebenarnya tahu sih kalau ini adalah cara dia memang untuk membuat kamu itu bisa dia kendalikan. Tapi kamu kayaknya nggak mengerti dengan diri kamu sendiri. Kita lihat lebih lanjut. Salah satu meninggalkan dan salah satu ditinggalkan dalam hubungan ini ya. Saya lihat arah kamu memang move on ya, atau dianya pergi ya. Pergi semakin menjauh. Jadi saat ini dia memutus komunikasi jika memang deket ya. Karena nggak mau komunikasi dan ketemu sama kamu. Tapi dia akan pergi di sini ya.
Saya lihat kepergian dia juga mungkin di sini sebagian adalah upaya kamu. Jadi kamu ngerasa kalau kamu tetap dekat dengan dia, artinya kamu nggak bisa move on, atau sebaliknya, kalau dia masih dekat dengan kamu nggak bisa move on dan nggak akan mungkin kamu bisa ketemu sering-sering dengan dia. Jadi kamu atau dia ngerasa salah satu harus pergi dan menjauh, kalau memang udah nggak mau lagi berkomunikasi. Tapi masih ada saling stalking nih saya lihat ya. Dia stalking kamu di balik tembok-tembok pagar yang dia buat, dan begitu juga sebaliknya. Masih ada keinginan-keinginan, harapan-harapan, atau salah satu di sini banyak banget tuntutannya, banyak banget maunya. Oke, ada rasa, kalau lelah sih saya rasa enggak ya, tapi di sini kamu ngerasa udah benar-benar habis energi ya, udah benar-benar nggak punya cara lagi untuk mengatasi situasi kamu dengan dia. The Moon, wow, semakin dalam aja ini, semakin dilema, semakin perasaan tidak menentu. Karena The Moon ini adalah pengasingan ya. Entah kamu mengasingkan dia atau kamu yang mengasingkan diri, di sini saling mengasingkan satu dengan yang lainnya. Oke. Tapi The Moon ini membawa ke arah perenungan ya. Prosesnya akan dilema, prosesnya akan turbulensia, benturan di perasaan. Oke. Jadi ini harus dilewati dengan, kalau ngerti meditasi atau ibadah ya. Atau di sini terkait kebutuhan batin kamu, beri makan batin kamu dengan hal-hal yang terkait dengan spiritual, rohani, doa, ibadah, zikir ya. Atau apapun terkait dengan keyakinan kamu, beri makan. Kenapa saya katakan sering-seringlah memberi makanan kepada batin kamu? Karena sebenarnya di dalam kehidupan kamu yang capek itu adalah batin kamu. Kalau fisik itu capek, istirahat, tidur, kamu makan makanan yang enak, yang bervitamin, pulih ya. Tapi kalau batin itu sulit untuk memulihkannya, apalagi kalau udah luka, udah capek, lelah. Obat dari batin, imun dari batin adalah spiritual. Oke, recharge kembali ya. Two of Cups. Ini memang prosesi yang kayaknya membuat kalian itu akan bersatu di kemudian hari kalau memang energinya cocok. Tetapi ada prosesi yang harus kalian lalui di sini. Seperti prosesi The Moon ini, perenungan ya, dalam situasi stagnan di sini. Kamu ngerasa negative thinking lah kalau saya lihat di sini, atau dia yang seperti itu ngerasa punya simpenan atau masih terkait dengan mantan atau ya hal-hal yang buruk, karena dalam prosesi The Moon akan muncul pikiran-pikiran buruk. Dalam prosesi The Moon ini kamu hanya boleh merenung. Ide di dalam pikiran kamu gak akan keluar. Bekerja juga kamu akan buntu, apalagi kalau nantinya full moon. Ketika kamu menonton video ini, kamu cek tanggal bulan purnama kapan. Kemungkinan full moon ini akan datang di 1 hari sebelum purnama dan 1 hari sesudah purnama. Jadi 2 hari kamu akan ngerasa dilema, bimbang terus, nyesek ya di dada kamu, pengen nangis ya. Memang saatnya kalau memang pengen nangis, nangislah. Bukan saatnya kamu untuk bekerja, bukan saatnya untuk kamu berpikir pada saat itu. Tapi saat itu merenung bukan berpikir ya, merenung lebih kepada merasakan situasi kamu saat ini, mengenang ya, itu. Jadi tidak perlu kamu cari solusi saat itu. Nah, untuk membuat emosional kamu di sini bisa kamu kenali, maka kamu bisa nikmati dengan nonton film yang lucu, yang sedih silahkan, atau yang memotivasi silahkan, tapi kamu tidak harus mencernanya ke dalam pikiran kamu. Nikmati aja tontonan itu. Atau kamu pengen main games ya, silahkan main games, nikmati aja situasi prosesnya ya. Atau memang kamu juga di sini butuh bicara dengan seseorang, counseling ya, sharing ya dengan seseorang. Solusi yang diberikan kepada kamu pada saat itu pun gak akan kamu bisa cerna. Karena prosesi The Moon, seorang coach pasti akan ngerti ya, yang memang benar-benar coach profesional pasti akan ngerti kebutuhan batin kamu
dan kemungkinan dia tidak akan banyak memberikan saran, tapi lebih banyak mendengarkan saja ya. Jadi jangan juga memaksakan untuk ayo dong coach berikan saya saran, ayo dong berikan saya solusi, nggak bisa. Karena ada masa-masa di mana kamu harus bisa menemukan suplemen ya saya katakan, atau beri dulu makan batin kamu, spiritual kamu, oke? Menunggu ya. Kamu sangat ingin bersatu, tapi ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang mengerti dengan perasaan kamu dan kamu sharing dengan dia ya. Dan untuk bagaimana ke depannya, apakah kamu dengan orang yang saat ini meninggalkan kamu atau kamu tinggalkan ini akan bersatu, saya lihat masih ada proses penantian ya. Iya, Six of Pentacles, Dharma. Banyak-banyaklah berbuat baik, sharinglah. Sharing dari sisi cerita, kisah kamu, obrolin hal-hal apa saja. Jangan lagi malu, jangan lagi denial, jangan lagi kamu insecure. Ngobrollah pada seseorang, ceritakan apa yang ada di dalam perasaan kamu. Bagaimanapun bentuknya kata-kata itu, asal jangan ngejudge diri kamu atau ngejudge dia dengan cacian. Karena itu gak akan memperbaiki keadaan ya. Sharinglah cerita kamu, dengan rasa gelisah kamu, apa yang terjadi, kamu ceritakan semuanya. Ya walaupun kata-kata kamu gak tertata, diobrolin. Karena dengan kamu sharing, dengan kamu berbagi masalah kamu, bercerita, itu akan mengurangi beban di dalam mental kamu dengan demun di sini. Sharing juga keinginan-keinginan kamu, harapan-harapan kamu di sini. Oke? Ace of Wands ya, action, ambil langkah. Seperti yang saya katakan ya. Jangan berdiam diri saja, lakukan sesuatu. Okay. Nine of Swords. Beberapa di sini akan ada yang nggak bisa tidur malam, insomnia, ya, melamun malam. Yaitu saya katakan kenapa bisa ini terjadi, karena batin kamu sudah kehabisan power, kekuatan, ya, butuh asupan lagi. Queen of Swords. Jadi bukan tubuh aja yang butuh asupan gizi, tapi batin juga. Queen of Swords ya, kamu akan menjadi seseorang yang lebih tegas di sini, kritis dan keras. Jadi saya lihat dari sini kamu akan dibentuk menjadi seseorang yang keras banget. Hati kamu yang tadinya di sini halus, lembut, mellow ya, kamu akan menjadi seseorang yang kemungkinan apatis ya, kemungkinan juga sensitif juga, kemudian sangat paham, sangat mengerti, dan protektif banget. Kemudian di sini strong ya. Jadi kalau kamu feminin yang menjadi seseorang seperti itu, kemungkinan kedepannya kamu akan sulit untuk menerima pasangan baru. Tapi kalau kamu maskulin, kamu masih bisa berpikir mengikuti kebutuhan kamu, oke? Karena Queen of Swords ini kalau memang berada di energi perempuan, ini energi yang tidak menikah pun tidak apa, bercerai pun tidak apa, sendiri juga tidak apa. Tidak ada permasalahan bagi dia dalam kebutuhan berpasangan. Karena bagi dia yang terpenting adalah kebutuhan batinnya. Karena Queen of Swords di sini adalah seseorang yang sudah menemukan kebutuhan batin dia yang sesungguhnya. Oke. Di bottom of the deck ada Knight of Swords. Ya, kemarahan. Energi kemarahan cukup kuat. Kamu marah, kamu kesal. Tapi kemarahan kamu menggebu-gebu. Terkesan terburu-buru dalam berbicara, dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, dalam ngejudge ya, dalam berasumsi, spekulasi, terlalu terburu-buru di sini. Oke, saya akan ambil kartu yang sesuai dengan kamu ya. Ada dua kartu situasi kamu pada saat ini. Yang pertama, jika kamu bertanya, di mana saya bisa mendapatkan bantuan dalam hidup saya? Ketika kamu saat ini berada dalam situasi yang berada dalam prosesi transisi, pelepasan, kemudian prosesi demun, pasti kamu akan bertanya, siapa yang bisa bantu saya saat ini? Kepada siapa saya harus meminta bantuan? Ya. Atau yang kedua, jika muncul pertanyaan di dalam pikiran kamu, apakah
saya harus fokus pada apa yang sudah hilang atau apa yang saya dapatkan. Oke. Di sini 2 kartu ya. Jika kamu memiliki pertanyaan kartu pertama, ya, di mana saya bisa mendapatkan bantuan untuk hidup saya ini? Jawabannya adalah ini. Oke, jelas nggak ya? Ya, until we can receive with an open heart, we're never really giving with an open heart. When we attach judgment to receiving help, we knowingly or unknowingly attach judgment to giving help. Sampai kamu dapat menerima dengan hati terbuka, kamu tidak pernah benar-benar memberi dengan hati terbuka. Ketika kamu melekatkan penilaian untuk menerima bantuan, kamu secara sadar atau tidak sadar melampirkan penilaian untuk pemberi bantuan. Paham di sini ya? Jadi sebenarnya sampai kamu bisa membuka diri realistis ya, barulah kamu di sini bisa menerima bantuan. Saran apapun yang diberikan kepada kamu, kalau kamu di sini belum realistis, belum membuka diri untuk menerima kenyataan, maka kamu di sini akan menolak ya, atau tidak akan bisa kamu cermati bantuan itu. Ya, tapi kalau kamu sudah membuka diri, baru kamu bisa menerima saran ataupun motivasi ataupun bimbingan dari seseorang. Oke. Today's soul action-nya di sini, mintalah bantuan seseorang dan menerimanya dengan hati terbuka, ya. Jadi kalau kamu menghubungi psikiater, psikologi, seorang coach ya, buka dulu hati kamu, diri kamu untuk realistis, oke? Mantra hari ini, mintalah apa yang kamu inginkan. Dan jika kamu menginginkan itu, maka bukalah diri kamu untuk menerimanya. Oke? Jika kamu ke kartu kedua, apakah saya harus fokus pada apa yang hilang atau apa yang akan saya dapatkan? Jadi biasanya ya, ketika kamu kehilangan sesuatu, semesta, Tuhan, universe pasti akan seperti menjanjikan kamu sesuatu. Gak apa-apa, semua masalah kamu nanti akan ada hikmahnya. Atau setelah prosesi ini kamu akan dapat reward dari universe. Atau kalaupun kamu tersiksa, kamu nanti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, oke. Jadi kamu fokusnya harus kemana? Apakah fokus pada yang hilang atau fokus pada reward yang akan kamu dapatkan? Jawabannya ada di sini. Oke. Are you going through some change? Are you scared to let go because of what you might lose? What if you shift your focus from what you might lose to what you might gain? Endings are actually new beginnings. Apakah kamu akan melalui beberapa perubahan? Atau di sini dipertanyakan, apakah kamu siap untuk melalui beberapa perubahan? Apakah kamu takut untuk melepaskan karena kamu takut kehilangan? Bagaimana jika kamu mengalihkan fokus kamu dari apa yang mungkin hilang menjadi apa yang mungkin kamu peroleh? Akhir sebenarnya adalah awal yang baru. Jadi di sini disarankan untuk kamu, bagaimana kalau kamu alihkan perspektif kamu, kalau ketika kamu kehilangan sesuatu, kamu akan mendapatkan sesuatu. Boleh sama, tapi mungkin lebih baru, lebih canggih. Misalnya, kehilangan handphone. Oke, gak apa-apa lah kehilangan handphone. Diikhlasin, dan kamu akan membuat diri kamu yakin bahwa suatu saat kamu akan mendapatkan handphone yang lebih baru tentunya. Yang lebih canggih misalnya. Oke? Seperti itu juga jika kamu di sini kehilangan pasangan atau kehilangan seseorang.
Kamu akan mendapatkan seseorang yang mungkin fisiknya berbeda ya, tapi kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Oke? Coba kamu sugestikan itu agar kamu bisa melepas. Dan kemudian today's soul action ya, aksi jiwa kamu hari ini setelah kamu membaca kartu tarot ini. Hari ini buatlah daftar semua hal yang akan kamu peroleh dari perubahan yang kamu alami. Rasakan hatimu, tarik nafas, dan perdalam kepercayaan. Hal-hal menakjubkan akan datang. Ini afirmasi dan visualisasi ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Siapa tahu energi kamu di ke depan yang akan terbaca ya. Jika kamu menyukai pembacaan kartu tarot seperti ini dengan 2 kartu ini, di like ya, dan kasih jempol di komen sebanyak-banyaknya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya. Salam, bye.